Masih dalam rangkaian reformasi kita akan membahas dari khususnya pelayanan Nabi Yesaya. Hari ini saya memakai satu tema dari ibadah kosong menjadi keadilan sejati. Mari kita terlebih dahulu membaca Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 6. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 6 demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus setelah mengatakan Yesaya melayani pada zaman apa pada pasal 1 ayat 1. Maka ayat 2 langsung dibuka dengan satu teriakan gugatan daripada Allah. Dengarkanlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Jadi kalau ibarat film itu begitu mulai tayang langsung masuk kepada klimaks. Ketika dikatakan dengarkanlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, itu kalimat daripada Tuhan. Itu memberikan kesan seolah-olah Tuhan itu sudah frustrasi. Tuhan itu sudah depresi dalam tanda kutip. Sudah bohong gak tahu harus berbuat apa. Tuhan merasa sangat diperlakukan tidak adil. Karena bahkan sampai pakai kalimat yang agak kasar. Lembu masih mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umat Israel tidak. Bingung. Sudah dipukul dari kepala sampai kaki semuanya sakit. Belum diobatin. Yang mau menghukum aja udah bingung mau dipukul di mana lagi. Tapi yang dipukul dan yang dihajar begitu rupa belum juga bertobat. Inilah sebuah teriakan kefrustrasian Allah menghadapi bangsa Yahudi yang sudah berdosa. Bahkan ketika dia melakukan ke dalam kefrustrasian itu pun seolah-olah minta keadilan. Sehingga dia mengatakan dengarkanlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Karena menurut Taurat Musa, ketika seseorang harus menggugat yang lain, itu minimal harus membawa 2 saksi. Dan sekarang bangsa Israel sebetulnya kalau kita tidak usah ditarik dari zaman Abraham. Minimal ditarik sejak bangsa Israel di perbudakan Mesir. Allah itu memimpin mereka keluar dari perbudakan. Maka itu sebabnya pada waktu di Gunung Sinai. Allah berfirman. Akulah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Bukan lembu emas. Bukan ilah-ilah bangsa Mesir. Tetapi akulah Allahmu. Lalu setelah itu diberikan 10 perintah Allah. Nah pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa budak yang sekarang sudah dimerdekakan. Pada waktu itu ada Musa, ada Harun, ada Yosua, ada Kaleb. Tetapi mereka sampai pada zaman Yesaya semuanya sudah tidak ada. Siapa lagi yang bisa dipanggil? Mereka sudah meninggal. Tetapi yang masih hadir pada waktu menyaksikan Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu langit dan bumi. Maka itu sebabnya dipanggil sebagai saksi. Hai langit, hai bumi. 40 tahun lamanya engkau menyaksikan. Bagaimana aku menuntun bangsa Israel sampai hari ini. Ratusan tahun lamanya. Bahkan ribuan. Tetapi mereka berbuat dosa. Jadi pada waktu Tuhan menggugat seperti ini menunjukkan di satu sisi ada sikap keadilan dari Allah. Bukan semena-mena.
Bahkan di dalam keterpaksaan Tuhan menghukum, tetapi yang dihukum juga belum bertobat. Jadi dalam masa dan situasi seperti inilah Yesaya melayani, itu sebabnya ayat 2 langsung menuju kepada klimaks. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang dapat dijelaskan pada zaman Yesaya melayani. Maka di dalam pengertian ini setelah itu Yesaya mulai menegur 3 pilar utama kehidupan masyarakat. Dengan secara belak-belakan, secara terang-terangan. 3 pilar itu adalah ibadah yang kosong. Bisnis yang kotor. Dan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketika 3 hal ini sudah bobrok semua, tidak ada sesuatu lagi yang dapat diharapkan. Ketika ketiga hal ini sudah rusak semuanya, maka normal jikalau dipukul sampai dari kepala sampai kaki, mereka tetap tidak bertobat. Dan itu yang secara belak-belakan langsung dibuka oleh Yesaya pada pasal-pasal pertama. Kita mulai melihat ibadah yang kosong. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan demikian. Untuk apakah itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejujikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bangsa Yahudi pada zaman Yesaya, kehidupan setiap tahunnya dipenuhi dengan perayaan-perayaan agamawi. Korban ini dan itu dilakukan semuanya dengan setia. Secara lahiriah mereka kelihatan sebuah bangsa yang sangat rohani, yang sangat agamawi. Tetapi Tuhan mengatakan aku jijik. Bahkan melihat ibadah-ibadahmu yang seperti itu, aku itu sudah payah. Artinya apa? Memikul beban yang sangat berat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur atau mencoba melihat dunia sekitar kita hari ini, maaf, mungkin kondisi dunia, bahkan khususnya bangsa kita ini tidak jauh-jauh amat daripada apa yang diteriakan oleh Nabi Yesaya. Ketika sila pertama daripada negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama-agama tertentu, aliran-aliran tertentu susah banget dapat izin ibadah, bukan? Mungkin dari sekian banyak negara-negara, hari libur keagamaan kita paling banyak. Ya kan? Karena semua unsur agama, 5 agama ada di dalam negara kita. Setiap hari layanya diberikan hari libur nasional. Tetapi apakah itu mencerminkan bahwa bangsa kita ini betul-betul takut akan Allah? Kita jawab sendiri. Kita tarik kesimpulan kita sendiri. Banyak sekali kalau kita mau jujur ngomong. Bahkan di dalam gereja pun banyak hamba-hamba Tuhan tidak memberikan teladan. Banyak pendeta-pendeta yang justru menjadi batu sandungan. Mau itu di gereja, mau itu di tempat-tempat agama, ibadah dan agama-agama yang lain. Sama. Kalau dulu 20-30 tahun yang lalu maaf. Ada berita tentang pendeta yang selingkuh. Heboh besar masuk koran. Sekarang kelihatannya udah biasa. Maaf. Dan itu termasuk di kelompok-kelompok ulama atau pemimpin-pemimpin agama yang lain. Agama sudah menjadi sesuatu yang kosong. Penuh dengan hal-hal lahiriah, meriah. Bahkan butuh biaya banyak
untuk upacara-upacara pengorbanan. Tetapi perilakunya belum tentu. Itu sebabnya dikatakan ibadah yang kosong. Saudara, kemarin dari perjalanan dari Mintin, Kalimantan Tengah menuju ke Banjarmasin, sebelum balik ke Jakarta kami itu berhenti di tengah jalan karena kebetulan lihat ada pedagang dan nanas. Ya. Beli banyak gitu ya. Ternyata itu di perkampungan orang-orang Hindu. Orang-orang Bali yang transmigran di Kalimantan Tengah. Rumahnya banyak di pinggir jalan itu yang ya sederhana lah. Tetapi setiap halaman rumah mereka itu ada pura-pura Bali yang sangat bagus. Bagus-bagus. Dihias, dibangun jauh lebih bagus daripada rumah tinggalnya. Ya, tetapi apakah itu mencerminkan bahwa kehidupan keagamaan mereka seperti itu? Belum tentu. Inilah ibadah yang kosong yang seringkali terjadi di dalam kehidupan agama apapun. Pernah satu kali saudara, ada 2 orang Wesho yang harus turun dari Shaolimsi gitu kan ya, untuk membeli sesuatu. Nah, waktu mau nyebrang jalan kebetulan karena waktu itu lagi musim banjir, tidak ada perahu yang menyeberangkan, juga ada seorang wanita yang juga mau nyebrang. 2 Wesho ini bingung gimana nih ya, kami mau menyeberang ya, kalau sampai nyeberang jalan sampai sedada, tetapi ini perempuan masuk dibiarkan juga jalan. Akhirnya ada 1 Wesho yang nekat deh, udah tak gendong. Jadi akhirnya 2 Wesho nyeberang sungai, yang 1 gendong perempuan. Setelah sampai di seberang sana ya tentu perempuannya diturunkan. Setelah jalan kira-kira 5 menit, yang tidak gendong itu ngomong sama temennya, kamu tuh keterlaluan. Wesho itu kan enggak boleh jamah apalagi gendong yang bukan muhrimnya. Kok kamu gendong dan menyeberangkan dia sampai di sana? Wesho yang tadi gendong mau gini, loh setelah sampai di seberang sudah saya turunkan itu perempuan. Tapi sampai sekarang kamu masih menggendongnya dalam hati. Luar biasa, ini satu sindiran yang tajam. Seringkali kehidupan kita ini di dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada apa yang kita pahami dan jauh daripada apa yang dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah atau gereja. Kita tadi menyanyikan lagu, Tuhan kaulah satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku berserah. Benar? Benar? Waktu dokter ngomong, tidak boleh makan ini kita nurut. Waktu dokter ngomong harus makan obat ini kita nurut. Waktu firman Tuhan apakah kita juga turutin seperti kita mendengar kata dokter? Fakta kalau kita harus akui. Masih ada kesenjangan antara hidup kepercayaan pengetahuan kita dengan kehidupan kita setiap hari. Bangsa Israel ibadahnya begitu meriah. Tetapi Tuhan mengatakan itu sebuah ibadah yang kosong. Yang kedua, bisnis yang kotor. Di Yesaya pasal 1 ayat 22, Yesaya secara terang-terangan mengatakan perakmu tidak murni. Dan arakmu pun bercampur air. Pada waktu dikatakan perakmu tidak murni artinya dalam perdagangan itu ada yang hal-hal banyak yang palsu. Lalu bahkan dikatakan arakmu pun bercampur air. Nah perlu sebetulnya dipertanyakan apakah orang Israel itu boleh minum arak. Minum anggur boleh. Tetapi minum arak kelihatannya tidak boleh karena itu unsur yang memabuk-mabukkan, unsur dalam pesta pura yang dilarang. Tetapi sudah jual arak dicampur air lagi. Jadi ini salah double nih. Dosa double. Melakukan bisnis yang ilegal yang dilarang oleh agama. Udah gitu masih kualitasnya palsu, dicampurin air. Inilah kebobrokan bisnis yang terjadi di dalam kehidupan zaman Yesaya pada waktu itu. Maka dalam kondisi seperti ini jangan heran. Jikalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ditindas. Karena bisnisnya sudah tidak jujur.
Maka akhirnya tipu menipu selalu terjadi. Dan maaf kata bicara soal tipu menipu dalam bisnis. Ini kalau boleh pakai analogi. Ketika misalnya saya seorang pebisnis yang tidak jujur. Tetapi saya tidak punya backing. Ya tipu-tipunya dikit-dikit aja. Tapi kalau saya punya backing yang kuat. Seluruh dunia ditipu kita. Maka itu sebabnya. Yang sedikit punya kesempatan tinggal sedikit pun diambil oleh mereka yang lebih kuat. Ya. Perkebunan-perkebunan sawit di Kalimantan. Siapa yang punya? Bukan orang Kalimantan, bukan? Tambang-tambang emas di pulau-pulau yang berlimpah. Dengan sumber daya alam yang punya siapa? Orang Jawa kan. Tetapi begitu mereka dengan cara tradisional mendulang emas ditangkap, dianggap melanggar hukum. Bisnis yang kotor. Yang sudah punya modal pas-pasan. Kehilangan bisnisnya. Ya. Warung-warung bakal tutup semua. Tidak ada lagi itu warung-warung tradisional. Sebab apa? Terlalu banyak. Mart-mart. Yang dibuka di setiap jalan. Satu jalan yang cuma 100 meter mungkin seberang sana ada Alfamart. Situ ada Indomart, situ ada mart-mart yang lain. Ya. Banyak orang miskin bukan karena tidak bekerja atau malas. Tetapi karena kesempatannya diambil oleh orang yang lebih berkuasa, yang punya modal lebih besar dan selanjutnya. Itu fakta. Yesaya berteriak. Bisnis ekonomi sudah bobrok. Ya. Ada banyak orang yang maaf kata terkena pinjaman online. Jatuh di dalam keterlibatan ke dalam judol. Kenapa? Maaf kata, mungkin memang ada yang hobinya ke sana. Tetapi ada yang karena apa? Tidak ada cara lain untuk mencoba syukur-syukur dapat rezeki, akhirnya malah ketimpa tangga. Karena peluang bisnis makin kecil bagi mereka. Bisnis yang sudah kotor. Jikalau bisnis sudah kotor, maka mana mungkin bisa ada keadilan di dalam masyarakat. Itu sebabnya kemudian Yesaya berkata pada poin yang ketiga dalam ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sudah lemah, ditindas, mencoba mencari keadilan, menggugat itu ke pejabat, kepada pemerintah, tidak digubris. Sebab lawannya orang yang kuat. Itu fakta. Orang-orang netizen zaman sekarang bilang itu terjadi di negeri Konoha. Bukan di Indonesia. Terjadi di negeri Konoha. Di Indonesia tidak ada. Itu sebabnya mereka mendirikan bukan bendera merah putih lagi. One Piece. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, inilah zaman kita. Zaman di mana gereja eksis. Zaman di mana gereja sepanjang bulan Oktober sampai November berteriak tentang reformasi. Tetapi zaman seperti inilah kita hidup. Ibadah yang kosong, bisnis yang kotor, ketidakadilan terjadi di masyarakat. Di dalam pengertian ini itu sebabnya Tuhan Yesus pada zaman itu pun mengalami hal yang sama dan berkata kalimat yang sangat tegas sekali, sindiran yang sangat tajam. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya
penuh rampasan dan kerakusan. Maka itu sebabnya dengan bahasa lain Tuhan Yesus pernah berkata, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu seperti kubur yang dilabur putih, rapi, bersih. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan cacing. Ibarat seperti memegang pangkok yang bersih luarnya. Untuk dipakai untuk makan tetapi dalamnya kotor banget. Ya, itulah zaman manusia ketika Tuhan seolah-olah dibuang dari kehidupan setiap hari. Tidak ada lagi iman yang benar kecuali ibadah yang palsu. Tidak ada lagi bisnis yang bersih kecuali siapa yang lebih cepat menipu, siapa yang lebih berani menipu, dialah yang makin sukses. Dalam tanda kutip ya suksesnya. Dan keadilan tidak terjadi di masyarakat. Akibat daripada itu semua Yesaya berkata, engkau berteriak-teriak, engkau mengalami ada ancamnya dari kerajaan Babel, tetapi seolah-olah Tuhan budak, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, karena dosa dan teriakan mereka akibatnya tidak didengar oleh Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat. Karena dosa itu memang tidak bisa dipungkiri, ada penghambat dan dosa, dan pada waktu kita berteriak minta tolong. Dan ayat itu secara tegas dikatakan oleh Yesaya pada pasal-pasal pertama daripada kitabnya. Yesaya pasal 1 ayat 15 demikian bunyinya. Apabila kamu menegakkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Juga pada bagian lain, bagian-bagian akhir daripada tulisannya, Yesaya juga mengatakan demikian. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Sosok kadang-kadang kalau mau jujur ketika kita berdoa entah untuk diri kita sendiri, untuk keseluruhan bangsa kita, seolah-olah kok tidak ada perubahan sama sekali. Tuhan apakah engkau sudah budak kira-kira gitu ya. Tuhan apakah tanganmu sudah lumpuh. Sehingga doa kami engkau tidak mendengar. Kami berteriak minta tolong atau pertolongan daripadamu tidak datang. Dan Tuhan berkata, Tuhan belum budak. Tangan Tuhan tidak lumpuh. Tuhan yang dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan yang sama kekuasaannya. Tetapi yang membuat seolah-olah Allah diam dan tidak peduli dengan dunia ini. Dosa manusia. Itu dikatakan oleh Yesaya dengan begitu tegas sekali. Di dalam pemahaman yang seperti inilah kemudian Yesaya berkata, hanya ada satu pilihan, tidak ada yang lain. Bertobat. Dan bertobat itu berarti berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Mari kita lihat dua ayat di dalam awal daripada Yesaya dan dalam akhir-akhir daripada Yesaya yang 66 pasal. Ayat 16 pasal 1. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa. Ayat 58, pasal 58 ayat yang ke-6. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu sebabnya tadi saya katakan bertobat itu sederhana. Satu poin, poin yang pertama berhenti berbuat dosa. Basuhlah, bersihkanlah dirimu dari hal-hal yang tidak benar, itu saja. Tetapi ada poin kedua. Bertobat itu berarti berbuat baik. Atau pakai bahasa yang lebih Kristiani, taatilah perintah
Tuhan. Jadi bertobat itu berhenti dari dosa dan mulai menjalankan firman Tuhan. Bukan hanya secara lahiriah, bukan hanya secara upacara-upacara pada waktu dalam bait Allah, bukan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah disinilah kalau kita mau singgung dikit soal Yudas dan Petrus. Bedanya ada di sana. Yudas setelah setelah mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, dia juga bertobat. Dia juga menyesal. Uangnya dibalikin. Tetapi dia cuma berhenti sampai di sana. Petrus setelah beberapa waktu sebelumnya mengatakan, Tuhan, aku rela masuk penjara bahkan mati bersama-sama dengan kau. Tapi belum lama kemudian menyangkal 3 kali. Dia juga menyesal. Dia juga bertobat. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Dia tetap datang kepada Kristus. Bertobat meninggalkan dosa. Bertobat itu berbuat baik, mentaati firman Tuhan. 2 hal ini. Di dalam pengertian inilah itu sebabnya Yesaya juga berkata, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara-perkara janda. Bahkan di dalam bagian ini, karena masyarakat Yesaya pada waktu itu sudah begitu bobrok, bertobat itu bukan cuma soal dirimu tok, tetapi usahakan supaya engkau juga mengadakan advokasi, pembelaan, gerakan-gerakan konkret bagaimana supaya semua yang tidak benar ini boleh diperbaiki. Belalah hidup orang yatim dan semacamnya. Lalu Yesaya pasal yang ke-58, 6 sampai 7. Dan ayat 6 dan 7 ini akan saya baca berulang-ulang karena kalau dipisahkan tidak kelihatan konteksnya begitu ya. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jangan lari pada waktu melihat orang kesulitan. Pecah-pecah roti bagi kepada mereka yang kelaparan. Bagi mereka yang telanjang kasih pakaian. Sesuatu ketika kita membaca Yesaya pasal 58 ayat 7 ini kita pasti teringat. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang dicatat dalam Injil Matius 25 bukan? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada seseorang. Masuklah kamu dalam kerajaan Bapakku yang mulia. Sebab pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Pada waktu aku dalam penjara engkau menengok aku. Pada waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Lalu orang-orang itu bertanya, Tuhan gak salah. Setahu aku gak pernah ketemu engkau telanjang, ketemu engkau kelaparan, ketemu engkau sakit. Dan kami datang menengok engkau. Dan apa kata Tuhan Yesus? Segala sesuatu yang kamu lakukan atas salah seorang saudara yang paling hina, sudah engkau lakukan atas aku. Saya terus terang bertanya dalam hati saya. Apakah ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan Injil Matius pasal 25 itu, dia teringat akan Yesaya pasal 58 ayat yang ke-7. Pecah-pecahkanlah roti. Beri pakaian kepada mereka yang telanjang. Tetapi bisnis dunia yang semakin maju. Yang katanya pakai nama atau istilah dibalik profesionalisme. Kalau mau jujur sudah menjadi legalistis. Bahkan kehilangan kasih, bukan? Sosok kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya lupa karena apa. Tetapi waktu itu cukup malam. Sudah sekitar jam 9. Saya pergi ke sebuah rumah sakit. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Waktu saya begitu masuk, ada seorang anak remaja mengenali saya. Pak, Bapak Pendeta Yung ya? Iya, kenapa? Anak remaja perempuan ini mulai cerita. Pak, tadi saya mau pergi, sebetulnya mau ikut persekutuan.
Tetapi saya waktu sedang keluar rumah tidak lama kemudian sebelum nunggu cari bajai, saya melihat ada bapak-bapak yang tertidur kelihatannya pingsan di dekat rel kereta api. Lalu saya akhirnya ngajak seorang abang-abang bajai untuk mencoba membangunkan, tidak bisa, ya udah dipaksa-paksa dibantu beberapa orang, kami bawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa-periksa di rumah sakit, dokternya bilang, oh ini nggak ngapa-ngapain, cuman kelaparan, pingsan karena lapar. Lalu kalau saya udah beliin nasi goreng Pak, udah dimakan habis. Nah sekarang bapak ini tertidur di sini, belum di dalam kamar rumah sakit, cuma di depan kayak di tempat depan resepsionis sana. Saya sekarang bingung karena disuruh bawa pulang, mau dibawa pulang kemana Pak? Kami tanya, dia tidak bisa jawab. Tidak ada KTP, masuk dibalikin di pinggir jalan, dekat rel kereta api lagi. Si anak remaja itu berkata demikian. Oke, saya coba ketemu dengan pengurus rumah sakit. Saya tunjukkan KTP saya seorang pendeta. Tolong diberi satu kamar malam ini, 1 malam atau 2 malam. Besok saya akan usahakan cari entah itu rumah panti jompo, entah tempat penampungan apa. Pokoknya saya akan usahakan, tidak akan dibiarkan di sini. Tetapi malam ini tidak mungkin, sudah jam 9 lebih. Dengan jawaban yang sangat profesionalisme. Ranjang-ranjang yang kosong ini disiapkan untuk orang sakit. Oh begitu ya. Tidak bisa ditolong, saya tunjukin KTP, benar Pak, ini saya pendeta, besok saya akan usahakan. Tidak bisa. Saya tanya sama anak remaja itu, Dek kamu rumahnya mana? Oh saya rumahnya di sana. Oke saya antar pulang. Saya antar anak remaja ini pulang, saya pergi ke pos polisi terdekat rumah sakit itu, saya lapor, Pak kami menemukan orang yang tergeletak di pinggir jalan, kami bawa ke rumah sakit ternyata sehat. Tapi kami tidak tahu harus dibawa kemana, tidak tahu rumahnya, tidak ajak ngomong-ngomong nggak bisa. Tolong Pak bantu kami. Polisi beberapa yang mendengar saya ngomong gitu, wow ini hebat gitu ya. Ya sebentar kami akan ke sana. Ya udah saya dengan puas balik ke rumah sakit. Tunggu setengah jam lebih polisinya nggak datang-datang. Kelihatannya karena dia tunggu-tunggu saya keluarin dompet, kok nggak keluarin dompet kali ya. Ya sudah karena sudah makin larut, saya bilang sama petugas rumah sakit, Pak maaf saya mau pulang. Petugas rumah sakit marah sama saya. Loh enggak bisa begitu dong Pak, jangan ditinggal itu begitu saja. Jawaban saya sederhana, Pak sebelum saya datang ke rumah sakit Bapak itu sudah di sana. Bukan saya yang membawa, bye-bye, saya pulang. Itu 30 tahun yang lalu. Mungkin memang ada alasannya. Rumah sakit tidak menerima dia. Tetapi bagi saya ini ada faktor dunia yang sudah begitu legalistik, yang sudah begitu profesional, kehilangan kasih. Ya sudah, saya paksakan mereka berbuat kasih. Paksakan untuk berbuat kasih. Suatu kali saya dikontak seseorang, Pak Yung, ada orang miskin melahirkan anak gitu ya, lalu karena tidak bisa bayar, bayinya ditahan. Suruh melunasin dulu baru bayinya boleh diambil. Bagaimana? Oke, kita datang. Saya datang ke rumah sakit suruh melunasin. Saya ngomong, enggak, separuh-separuh. Mau begitu enggak mau ya sudah. Mosok saya yang enggak kenal siapa-siapa, suruh lunasin seluruhnya baru boleh bayi ini diambil. Saya ngomong sama penumpang sakit, saya sanggupnya cuman dakung ini 50%. Enggak mau saya pergi pulang lagi. Akhirnya rumah sakit terpaksa daripada enggak ditebus. Itulah dunia kita hari ini. Manusia sudah kehilangan hati nurani. Dengan kemajuan zaman yang semakin lama akan semakin luar biasa. Saya khawatir apa yang menjadi teriakan kita hari ini akan semakin mengerikan. Tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi kepedulian. Tidak ada lagi yang namanya tolong menolong, toleransi, tidak ada. Dan itu semua karena ibadah yang kosong. Bisnis yang sudah merusak
Sehingga keadilan masyarakat tidak ada lagi kasih di dalamnya. Puji syukur. Dalam kondisi seolah-olah Allah sudah begitu frustrasi sampai meminta langit dan bumi menjadi saksi. Di tengah-tengah depresinya ketika dikatakan aku udah payah. Masih memberikan janji bagi yang mau bertobat karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Maka dikatakan demikian dalam ayat 18 daripada pasal 1. Marilah, baiklah kita berperkara, artinya apa? Secara fair kita berdebat. Bicara soal keadilan, bicara soal kasih. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal engkau bertobat, berhenti berbuat dosa. Asal engkau bertobat, mulai belajar berbuat baik. Dengan kasih mempedulikan orang-orang yang lemah. Buktikan, walaupun dosamu sudah seperti itu, apakah aku tidak akan mengampuninya? Itu kata Tuhan. Mari kita berperkara. 58 ayat 6 dan 8 sampai 8. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu jika engkau melakukan, terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Masih ingat ya pasal pertama Tuhan mengatakan, aku ini bingung loh. Mau di mana lagi, dipukul dari kepala sampai telapak kaki, sudah luka bahkan belum sempat diobatin. Tetapi udah nakal lagi. Tetapi sekarang dikatakan jikalau engkau bertobat. Walaupun lukamu itu belum pulih. Artinya apa? Baru kemarin kamu berbuat dosa. Baru tadi kamu dipukul. Tetapi walaupun baru tadi kamu berbuat dosa dan dipukul, tetapi engkau bertobat. Waktu itu juga ada pengampunan. Kalau ada orang, misalnya anak kita ada ya, 5 tahun menjengkelkan kita. Lalu hari ini kita bertobat, masuk ke jawabnya gini. Ya udah, karena kamu udah 5 tahun menjengkelkan papa, 5 tahun lagi baru papa ampunin. Enggak kan? Itulah Allah kita. Walaupun lukamu baru saja dipukul dan belum pulih, masih kelihatan bekas rotannya. Tetapi begitu engkau bertobat, kegelapan dirubah menjadi terang. Tuhan akan menuntun jalan dan sekaligus menutup di belakang, artinya apa? Melindungi. Itulah Allah kita. Saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai berpikir bagaimana dengan kehidupan setiap kita. Mari kita mulai berpikir bahwa dari ibadah yang kosong, untuk menuju kepada satu keadilan sejati yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada cara yang lain. Bertobat, berhenti berbuat dosa, bertobat dengan berbuat baik. Tidak ada cara yang lain. Janganlah kita menjadi seorang yang cuma tahu tetapi tidak melakukan. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tahu, bahkan merasa ditegur, kemudian kita mulai melakukan dalam kehidupan kita. Saya sangka kasih Tuhan Yesus Kristus, saya teringat sebuah cerita. Abu Nawas itu bertetangga dengan seorang saudagar, orang kaya raya banget, tetapi sayang kikirnya setengah mati. Suatu kali si orang kaya ini ngundang Abu Nawas sebagai tetangganya, yuk datang ke pestaku. Pesta karena aku ulang tahun. Wah, Abu Nawas kaget loh.
tetanggaku yang pelit ini kok tumben hari ini ngundang aku datang ke rumah untuk pesta. Maka boleh boleh sendiri atau bawa pasangan juga bawa yang lain. Oh bawa pas sebanyak orang. Hari ini aku bersuka cita. Abu Nawas karena kaget orang yang kikir ini sekarang jadi pemurah. Ngundang banyak orang untuk datang. Begitu masuk rumah orang kaya ini dia lihat di depan meja ada satu kuali besar. Dibuka tutupnya penuh dengan kuahnya. Jam makan pun tiba. Cedok dapat air, cedok dapat air. 3-4 kali cedok cuman air terus. Kali kelima dapat daging sedikit secuil seujung kuku. Padahal yang diundang banyak orang. Itu orang pertama aja cedok-cedok baru kali kelima dapat daging secuil. Apalagi orang kedua, ketiga dan seterusnya bisa tahu lah ya. Ya sudah. Di dalam kejengkelan Abu Nawas setelah pulang basa-basi dikit. Abu Nawas itu orang yang paling munafik. Terima kasih ya makan ini, hari ini makan enak. 2 hari lagi dah ya saya balas undang kamu makan di rumahku. Abu Nawas ngomong begitu. 2 hari kemudian Abu Nawas ketika memotong seekor anak kambing yang gemuk. Sengaja demonstrasi supaya orang kaya itu lihat. Masukkan itu daging potongan gede-gede sekepel-kepel gitu kan ya. Masukin mas kasih kuah. Lalu dia ngomong nih aku udah potong anak kambing nih ya. Dagingnya gede-gede. Nanti jam 5 sore datang ke rumah saya. Saudagar ini senang. Jam 5 sore dia datang. Sudah ada mangkok semua perabotan makan di meja. Diajak ngobrol sama Abu Nawas. 1/2 jam lebih makanan belum keluar. Gimana ini saya udah lapar. Dari siang saya belum makan karena diundang oleh engkau. Tadi pagi aku lihat kamu potong kambing. Dagingnya gede-gede gitu. Siang aku enggak makan. Ini sekarang ayo dong makan. Abu Nawas mengatakan sorry belum matang. Ngobrol-ngobrol lagi. Sekian lama tanya lagi. Gimana kok belum keluar? Sorry belum matang. Kamu gimana sih? Aku kata sudah lapar. Yuk. Kalau kamu enggak percaya lihat masuk ke dapurku. Sudah matang atau belum kita cek lagi. Pada waktu Abu Nawas mengajak orang kaya itu masuk ke dapurnya, dia lihat di bawah ada api. Loh itu ada apinya, mana kuahnya, mana supnya yang mau disajikan. Itu digantung di sana. Di atap rumah yang sangat tinggi. Ini yang namanya jauh panggang dari api. Banyak di antara orang-orang yang mengaku beragama. Seperti Abu Nawas. Masak sup tapi antara api dengan pancinya beda 3 meter lebih. Mau setahun juga gak mateng-mateng. Mari jangan jadi Abu Nawas. Kita jadi orang Kristen yang mentaati firman Tuhan dan Amsal berkata. Jikalau seseorang datang kepadamu minta pertolongan, berikanlah. Jikalau apa yang ia minta ada padamu. Dan jangan berkata, pulanglah dan datanglah besok. Niscaya apa yang kamu minta akan kuberikan besok. Amsal mengajarkan seperti itu. Bukan tanpa tantangan. Mungkin perlu bayar harga untuk melakukan itu. Tetapi mari kita mulai belajar untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Maaf nih saya belak-belakan ngomong ya. Kalau saya pergi ke Pakembang Kuning, itu selalu tidak lupa bawa desinfektan. Sorry aja deh belak-belakan. Walaupun saya jabat tangan dengan mereka, tetapi maaf pola hidup kita yang bersih kadang-kadang mau tidak mau. Walaupun maaf katakanlah kalau pakai bahasa yang paling kurang baik walaupun bukan munafik. Terpaksa harus jabat tangan dengan mereka. Tapi selesai meninggalkan Kembang Kuning sampai di mobil, maaf desinfektan, tisu basah, itu saya pakai terlebih dahulu untuk membersihkan tangan. Setelah itu sampai di rumah makan karena mau makan siang lalu saya itu pergi ke bandara. Di rumah makan cuci tangan lagi pakai sabun karena kalau belum pakai air itu rasanya belum cuci tangan. Ya itu harus kami akui. Tetapi ibu-ibu yang kusta yang jari-jarinya udah beberapa hilang, tetap kami jabat tangan. Tetapi kemarin dalam perjalanan dari Mintin ke Samarinda, tanpa rencana kami diajak oleh Mr. Wu, seorang misioneri yang penuh cinta kasih bagi bangsa kita. Dia udah bertekad
4 keturunan mulai dari dia. Anaknya, cucunya, sampai cicitnya. Akan setia melayani di pedalaman Kalimantan. Itu tekad dia. Tiba-tiba mengajak kami mengenal seorang pendeta. Pada waktu kami masuk ke kamarnya yang asal-asal itu kita tanya, penyakitnya apa? Kalau tidak salah sebut dia ngomongnya, sarkoma kaposi, itu semacam penyakit herpes. Saya lihat kakinya penuh dengan luka, gosong. Tangannya juga mulai kena itu. Saya cuma teringat khotbahnya pendeta Amos, Vikaris Amos. Pada waktu saya harus jabat tangan dengan orang yang tangannya kotor, saya teringat tangan Tuhan yang bersih. Terulur tangannya atas orang-orang berdosa. Mungkin herpes yang menular. Saya jabat tangan dalam hatimu, dalam nama Yesus, nyala engkau. Virus bakteri yang menular. Celakanya tidak bawa desinfektan. Sampai di mobil ini hidung mau digaruk karena gatal, tidak berani. Jujur. Tetapi kalau kita mau jujur, masyarakat menuntut kita. Terpaksa sebagai orang Kristen menyatakan kasih kita. Pakai bahasa Jawa, nguwangke saudara-saudara kita yang paling hina. Kita mungkin tidak separah seperti masyarakat Yesaya. Kita mungkin tidak separah seperti orang-orang lain di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tetapi saya yakin di mata Tuhan kita belum sempurna, bukan? Masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Masih ada sesuatu yang kita bisa tuntut. Masih ada sesuatu yang kita bisa katakan, ayo Ciayu, kita bisa. Ya. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita.